Kita semua tahu ya kalau perawat itu sosok yang merawat kita waktu sakit. Tapi pernah kepikiran gak sih apa yang sebenarnya ada di balik itu semua? Ternyata nih, di balik seragam mereka ada sebuah sistem yang rumit banget. Ada ilmu pengetahuan yang mendalam dan juga teknologi yang luar biasa. Yuk kita bedah bareng-bareng di mana tiga elemen ini, si perawat, sistemnya, dan yang paling penting, Anda sebenarnya saling nyambung di dunia kesehatan modern sekarang ini. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu. Menurut Asosiasi Perawat Amerika, keperawatan itu jauh lebih dari sekedar tugas-tugas biasa. Coba deh, perhatiin kata-katanya. Perlindungan, promosi, optimalisasi. Ini nunjukin peran yang proaktif dan juga intelektual. Jadi, ini bukan cuma soal merawat, tapi ini adalah sebuah ilmu. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana caranya mereka bisa ngelakuin semua pekerjaan sekompleks itu di tengah tekanan yang begitu besar? Jelas intuisi aja nggak cukup kan? Mereka itu butuh sebuah kerangka kerja, sebuah sistem berpikir yang kokoh. Dan disinilah kita masuk ke bagian pertama, cetak biru di balik setiap tindakan yang mereka lakukan. Anggap aja ini sebagai fondasi ilmiah yang memandu setiap keputusan yang mereka buat untuk kita para pasien. Jadi, gini loh poin pentingnya. Praktek keperawatan itu bukan asal-asalan, tapi dirancang dengan sengaja. Fondasinya itu adalah teori-teori yang disusun dari semacam blok bangunan yang kita sebut konsep. Nah, konsep inilah yang membantu mereka memetakan dan ngertiin pengalaman manusia yang rumit, misalnya rasa sakit atau bahkan harapan. Mungkin istilah teori kedengarannya akademis banget ya. Tapi perawat itu pakai sesuatu yang sangat praktis, namanya teori jangka menengah. Anggap aja ini kayak jembatan. Teori ini ngambil ide-ide besar tentang kemanusiaan, lalu menerjemahkannya jadi panduan yang bisa langsung diterapkan di samping tempat tidur pasien. Sangat aplikatif. Biar gampang, kita ambil satu contoh konsep yang kita semua pasti pernah ngerasain. Rasa ketidakpastian pas lagi sakit. Nah, teori keperawatan itu nggak cuma mengakui perasaan ini, tapi juga mendefinisikannya dengan jelas. Sebuah kondisi di mana kita nggak bisa ngasih makna pada apa yang lagi terjadi. Begitu ada definisi ini, perawat jadi tahu harus mulai dari mana. Nah, ini nih yang keren banget. Teori ini memecah perasaan ketidakpastian yang abstrak itu jadi 3 bagian yang bisa ditangani. Perawat jadi bisa nanya, apa sih pemicunya? Gimana perasaan Anda soal ini? Dan apa yang bisa kita lakuin bareng-bareng buat ngatasinya? Ini mengubah emosi yang tadinya kabur jadi masalah yang bisa dipecahkan bersama. Oke, dari cetak biru teoretis tadi, sekarang kita beralih ke sebuah misi. Misi dengan taruhan yang sangat-sangat tinggi. Sebuah misi yang diemban oleh setiap sistem kesehatan di seluruh penjuru dunia. Coba lihat angka ini. Jujur aja, ini bikin kaget. Sebuah laporan penting pernah memperkirakan ada 98.000 kematian setiap tahunnya di Amerika Serikat saja, itu pun akibat kesalahan yang sebetulnya bisa dicegah. Angka inilah yang kemudian memicu sebuah gerakan global untuk keselamatan pasien. Yang menarik tuh pengakuan dari WHO sendiri. Mereka cukup realistis, mencapai 0 cedera itu mungkin mustahil untuk saat ini. Tapi yang paling penting adalah mengadopsi pola pikir 0 cedera. Ini soal komitmen untuk melihat setiap cedera yang bisa dihindari sebagai sesuatu yang sama sekali nggak bisa diterima. Titik. Dan ini bukan cuma sekedar angan-angan loh. WHO punya rencana aksi yang konkret. Ada 3 pilar utama. Pertama, bikin kebijakan yang jelas. Kedua, memberdayakan pasien seperti Anda sebagai mitra. Dan yang ketiga, ini penting banget, pemahaman bahwa kita nggak bisa punya pasien yang aman kalau tenaga kesehatannya sendiri nggak aman. Oke, kita udah bahas kenapanya, yaitu teori. Terus apanya, yaitu misi 0 cedera. Sekarang yuk kita lihat gimananya. Gimana caranya perawat modern ngejalanin misi ini pakai perangkat digital mereka. Kunci dari semua ini ada di satu bidang yang namanya informatika keperawatan. Gampangnya, ini tuh gabungan antara ilmu keperawatan, ilmu komputer, dan ilmu informasi. Tujuannya untuk mengubah lautan data menjadi sebuah kebijaksanaan yang bisa menyelamatkan nyawa. Coba deh kita bangun piramida pemahaman ini pelan-pelan ya, dari dasar. Semuanya itu berawal dari data. Ini fakta mentah tanpa konteks sama sekali. Contohnya, satu angka tekanan darah 120/80. Di titik ini, angka itu sendiri belum berarti apa-apa. Tapi, begitu kita kumpulin data itu dari waktu ke waktu, misalnya selama 24 jam, data itu berubah jadi informasi. Tiba-tiba kita nggak cuma lihat satu titik, tapi sebuah garis. Kita jadi punya konteks, sebuah cerita yang mulai terbentuk.
Dan disinilah keahlian perawat mulai berperan. Dengan menganalisis informasi tadi, mereka bisa nemuin pola, sebuah tren, dan dari situlah lahir pengetahuan. Mereka nggak lagi cuma lihat angka, tapi mengenali kalau, wah, tekanan darah pasien ini trennya kok naik terus ya? Lalu puncaknya apa? Itulah kebijaksanaan. Bukan cuma tahu ada masalah, tapi bertindak sebelum masalah itu jadi krisis. Menggunakan pengetahuan tadi untuk mengambil keputusan yang tepat. Itulah tujuan akhir dari semua data ini, tindakan yang bijaksana. Nah, semua perjalanan dari data mentah sampai jadi tindakan bijaksana ini bisa terjadi karena satu revolusi besar, rekam kesehatan elektronik. Coba deh bayangin, zaman dulu informasi kejebak di kertas, kadang tulisannya susah dibaca, gampang hilang pula. Sekarang semuanya terpusat, gampang diakses, dan pastinya jauh lebih aman. Di dalam sistem itu ada alat-alat canggih. Misalnya, sistem yang otomatis ngecek resep obat untuk interaksi yang berbahaya. Atau teknologi telehealth yang memungkinkan pemantauan dari jarak jauh. Bayangin aja, ini seperti punya penjaga digital yang kerja di belakang layar yang secara aktif mastiin Anda dapat obat yang benar dan pemantauan yang Anda butuhin bahkan waktu Anda lagi di rumah. Tentu saja dengan semua data kesehatan Anda yang sifatnya sangat pribadi ini, keamanannya jadi prioritas nomor satu. Makanya ada perlindungan berlapis. Mulai dari aturan administratif tentang siapa aja yang boleh lihat data Anda, terus perlindungan fisik seperti kunci di ruang server, sampai ke perlindungan teknis kayak kata sandi dan enkripsi yang lindungin informasi Anda secara digital. Oke, sekarang yuk kita satuin semua kepingan puzzle ini buat ngeliat gambaran besarnya. Seperti apa sih masa depan dunia perawatan kesehatan buat kita semua? Jadi, inilah wajah perawat modern. Mereka adalah pekerja pengetahuan. Mereka pakai cetak biru ilmiah dari teori-teori keperawatan untuk ngejalanin misi kritis nol cedera. Dan mereka melakukannya dengan perangkat digital canggih yang didukung oleh informatika. Dan ini semua membawa kita kembali kepada Anda. Di dalam sistem baru ini, peran Anda sudah berubah total. Anda bukan lagi objek pasif dari perawatan. Anda sekarang adalah mitra yang terinformasi, yang punya kekuatan, dan yang perannya sangat penting dalam tim perawatan kesehatan Anda sendiri. Jadi, saya mau ninggalin Anda dengan satu pertanyaan penting. Saat sistem jadi makin cerdas dan data jadi lebih mudah diakses, gimana Anda akan menggunakan kekuatan baru ini? Apa peran yang akan Anda ambil dalam menjaga kesehatan dan keselamatan Anda sendiri? Karena masa depan perawatan kesehatan itu nggak cuma ditulis oleh mereka, tapi juga oleh kita semua.